Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Masaral muslimin, masaral jum'ah rahimanallahu wa iyyakum, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku seiman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulnya, dan wasiat para ulama ridwanullahu alaihim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan hidayah Islam, hidayah iman, hidayah sunnah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang patut kita syukuri pada hari ini, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan, dihadirkan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak hanya sekedar hari ini di bulan yang mulia, bahkan hari ini yang dengannya kita berkumpul di sini, kita berada di hari yang paling sangat mulia. Hari Jumat, Sayyidul Ayyamil Usbu'iyyan, adalah hari yang termulia dalam Islam, seminggu sekali. Sekarang kita berada lagi di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memiliki 12 bulan, 4 bulannya adalah bulan yang dimuliakan, dan 3 bulan adalah bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan yang terpisah adalah Rajab. Dan kita sekarang, saudaraku, bukan hanya di hari Jumat, di bulan yang dimuliakan, kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang amal saleh padanya sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melebihi cintanya amal saleh yang dilakukan seorang hamba melebihi daripada hari ini. Maka daripada itu, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ibadah kepada Allah, perbanyaklah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama hari ini terkumpul padanya berbagai macam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bersabda, ma min ayyamis salih, ma min ayyamil amal salih fihinna ahabu ila Allah min hadhil ayyamil asr. Tidak ada hari-hari yang dengannya amal saleh padanya pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya Allah mencintai amal saleh. Tetapi amal saleh yang dilakukan seorang hamba pada awal 10 hari bulan Dzulhijjah itu sangat dicintai olehnya, dan tidak ada melebihi kecintaan melainkan dari hari itu. Sampai para sahabatnya bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihad fisabilillah. Wahai Rasulullah, tidak juga mengalahkan jihad fisabilillah? Maka Rasul mengatakan, qala wala jihad fisabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Ya, tidak mengalahkan jihad fisabilillah kecuali seorang yang berjihad fisabilillah keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan semua itu. Artinya dia berjihad di jalan Allah karena Allah dengan harta dan jiwanya, dia mati syahid, baru bisa menyamai amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad di dalam Islam itu adalah puncak perjuangan Islam. Al-jihadu dirwanu sanamil Islam. Jihad adalah puncak perjuangan yang paling tinggi dalam Islam. Dan tidak setiap waktu, setiap keadaan semua orang bisa berjihad fisabilillah. Karena di situ ada sebab, ada syarat, ada rukun dan tempat yang jelas untuk berjihad. Alhamdulillah kita dalam keadaan aman. Dan dari awal kita hidup sampai sekarang kita belum pernah merasakan amal jihad fisabilillah, bukan. Dan tidak setiap orang bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jihad itu adalah perjuangan yang paling tinggi. Mati syahid adalah mati yang paling indah. Subhanallah, tetapi Allah Maha Kasih Sayang kepada kita. Allah menginginkan kita terus dalam kebaikan. Mungkin syariat jihad tidak pernah kita lakukan atau tidak pernah kita amalkan karena tidak ada sebab yang menyebabkan kita harus berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sediakan satu waktu yang dengannya kita beramal di hari itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ini kasih sayang Allah kepada hamba. Maka jangan sia-siakan hari ini, jangan sia-siakan hari di mana kita sekarang Allah berikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk beramal saleh. Dari hari ini sampai 10 hari ke depan atau 9 hari ke depan, hendaklah kita menjadi orang-orang
yang bisa mengamalkan suatu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan, Abdullah bin Abbas juga pernah menafsirkan ayat surat Al-Hajj ayat ke-27 yang bunyinya bahwa wa yadhkuru ismallah fi ayyami ma'lumat, dan mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir pada hari-hari yang telah diketahui. Kata Abdullah bin Abbas, maksudnya al-ayyamul asr, maksudnya zikir kepada Allah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan Ibu Abbas dan dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka daripada itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis yang hampir sama dengan Abdullah bin Abbas, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamu a'dham indallahi subhanahu wa ta'ala wa la ahabbu ilaihi al-amal salih fihinna min hadil ayyamil asr fa aqsiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid." Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak juga dicintai olehnya dari amalan yang ada pada hari itu melebihi daripada hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah perbanyak pada hari-hari itu dari tahlil wat takbir wat tahmid, itu berzikir dengan la ilaha illallah, dengan takbir Allahu akbar, dengan tahmid alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara amalan yang mulia di bulan ini adalah kita memperbanyak takbir dari awal Dzulhijjah sampai ketika ayam tasyrik. Bahkan seorang tabi'in yang juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas, yaitu Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau pernah disebutkan oleh para sahabatnya, idza dakhalatil asr istahada istihadan hatta ma yuqaddir hatta yakadu yuqaddiru alaih. Di mana bahwa Sa'id bin Jubair adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Bila dia masuk di bulan Dzulhijjah, dari awal bulan Dzulhijjah 10 hari awalnya, beliau istihadan, sangat bersungguh-sungguh sekali untuk melakukan amal saleh sampai hampir-hampir dia tidak mampu lagi melaksanakannya. Maksudnya bahwa seluruh amal saleh yang bisa dia kerjakan di hari itu dia kerjakan, kecuali dia sudah tidak punya kemampuan untuk melakukannya, maka dia tidak melakukannya. Subhanallah. Kenapa? Karena amal saleh pada hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada hari-hari yang lainnya. Bahkan ulama ikhtilaf tentang mana yang lebih utama, 10 akhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Faqad ikhtalafa ulama fihi. Ulama ikhtilaf di dalamnya. Ada yang mengatakan Ramadan lebih utama, 10 akhir Ramadan lebih utama. Ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Tapi yang paling baik adalah apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan amma binisbil layali, adapun dinisbatkan dituju dari malam-malam harinya, ibadah di malam harinya, maka 10 akhir bulan Ramadan lebih utama, li'anna fihi lailatul qadri, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Wa ma binisbati ibadatun nahar, apa dinisbatkan ditinjau dari ibadah di siang harinya, maka 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Tapi kalau lihat dalilnya secara umum, berarti 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan di setiap waktu khusus, mawasimul khair, itu musim-musim kebaikan. Sebagaimana kita telah melaksanakan dan bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan di 10 awal bulan Ramadan, di awal bulan Dzulhijjah. Keduanya memiliki keutamaan, dan keutamaan keduanya berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan ini agar kita meraih banyak pahala, tergugurkan dosa, dan Allah ridhai kita ke surganya jalla fil ula. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang menyebabkan bulan ini begitu mulia sehingga Allah sangat mencintai amal saleh pada hari ini daripada hari yang lainnya? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan walladhi yadhar anna sababa imtiyaju asrul hijjah li makani istima'i ummahatul ibadah. Yang nampak bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan daripada yang lainnya karena berkumpulnya induk-induk peribadatan pada hari itu.
Di sana ada salat, di sana ada puasa, di sana ada sedekah, di sana ada haji, dan bahkan bisa umrah. Tentu di bulan lain tidak mungkin bisa, karena haji itu ditetapkan pada bulan Dzulhijjah, tidak bisa dikerjakan di bulan yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan kenapa bulan ini dicintai Allah, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah, karena terkumpul pada induk-induk peribadatan yang tidak terkumpul pada bulan-bulan yang lainnya. Saudaraku, 10 hari ini hanya setahun sekali dalam hidup kita, maka tidak ada lagi 10 berikutnya. Maka daripada itu, maksimalkanlah sebaik mungkin apa yang kita bisa kerjakan di bulan ini berupa amal saleh, dan jangan kita tinggalkan sebagaimana tadi apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Zubair. Beliau berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa dikerjakan amal saleh pada hari itu dia kerjakan, kecuali dia tidak punya kemampuan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan apa di antaranya yang dicintai untuk kita amalkan di bulan ini atau di waktu-waktu ini? Secara umum seluruh amalan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-amal salih fihinna, itu amal saleh padanya dicintai. Apa saja yang itu amal saleh? Tetapi para ulama ridwanu alaihim ada yang merincinya. Yang pertama yang harus kita perbaiki dan kita istiqamahkan adalah menjaga salat 5 waktu. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Kemudian hendaklah at-tafkir il faraidi, yaitu datang lebih duluan dalam melaksanakan salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu bukan hanya sekedar dikerjakan, tetapi juga hendaklah kita menjadi orang terdepan, orang pertama di dalam salat berjamaah. Mungkin ada sebagian kita yang salat 5 waktu tidak ditinggalkan tapi tidak pernah berjamaah. Atau sebagian kita mungkin yang sudah berjamaah salatnya waktu tapi kadang terlambat, masbuk, atau tidak memperdulikan waktu-waktunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, bukti kalau kita hidup untuk Allah, kita mencintai akhirat adalah tergantung kita bersikap dengan salat 5 waktu. Maka hendaklah kita duluan, kalau bisa kita duluan sebelum adzan, kita duluan berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, maka ketika dikumandangkan adzan, berhenti seluruh aktivitas kita, tutup semua aktivitas kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan minimal sekali adalah kita datang di masjid takbir bersama imam, takbir setelah imam, tidak menjadi orang yang masbuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan, kata para sahabat, tidak ada amalan yang ditinggalkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali salat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus salah. Perjanjian kita, perbedaan kita antara kita seorang muslim dengan kafir dan musyrik adalah meninggalkan salat. Makanya rukun pertama amalan ibadah adalah salat. Setelah kita berikrar 2 kalimat syahadat, itu menunjukkan keutamaan salat. Maka daripada itu, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan merasa aman dengan salat-salat kita. Bisa jadi kita menganggap kita telah orang yang salat, seorang muslim yang taat, ternyata di hadapan Allah belum, karena kita adalah orang yang masih mencurahkan waktunya. Kita belum orang yang mendahulukan salat dalam kehidupan kita. Kita lebih mendahulukan amalan duniawiyah kita ketimbang salat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan ibadah kita. Yang kedua, hendaklah kita menegakkan puasa, ya. Karena puasa itu amal yang paling luar biasa. Walaupun tidak disebutkan secara khusus tentang amalan puasa dari awal sampai Dzulhijjah, tapi Rasulullah SAW sebutkan khusus pada 9 Dzulhijjah. Namun para ulama telah sepakat bahwa disunnahkan untuk berpuasa dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, karena puasa masuk ke dalam amal saleh. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan asyam min awali sahru Dzulhijjah ila tis'a Dzulhijjah huwa istihbaban syadidan, sangat dicintai sekali, ya. Dan sebagian ulama tidak pernah meninggalkan dalam hidupnya, meninggalkan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena masuk di amal saleh yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya bila seorang berpuasa, maka pasti tidak akan meningkatkan amal salehnya. Kita coba bedakan. Ketika iman kita naik saat berpuasa, saat iman kita naik dengan tanpa puasa, pasti berbeda. Seorang yang berpuasa pasti akan menjaga seluruh aktivitas yang tidak mau terjatuh dalam keburukan. Dia akan menjaga kualitas ibadahnya semakin baik. Maka daripada itu, Al-Imam An-Nawawi mengatakan sangat dicintai sekali seorang berpuasa di awal Dzulhijjah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan takbir, dengan tahlil, dengan tahmid, dan ini amalan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan juga amalan kita. Namun banyak yang ditinggalkan kita pada hari ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Jami, beliau mengatakan, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma yakhrujani ila suq bil ayamil asr yukabbiru wa yakbirun nas bi takbirihima. Di mana Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma keduanya keluar ke pasar pada hari 10 awal bulan Zulhijjah. Keduanya bertakbir di pasar dan bertakbir seluruh manusia dengan takbir keduanya. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir yang dimaksud adalah memuliakan Allah di bulan 10 Zulhijjah. Sebagian ulama mengatakan takbir yang sering kita baca yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibaca itu ketika di pasar, ketika di kendaraan, ketika di mana saja dibaca, dan ini ditinggalkan kita pada hari ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal di awal bulan Zulhijjah itu sudah masuk, bahkan bulan Dzulqa'dah, bahkan bulan Syawal itu sudah termasuk bulan-bulan haji. Maka disunahkan di awal bulan Zulhijjah sampai ayyamut tasyrik kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bertakbir ketika berhari raya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tidak mampu berpuasa dari awal bulan Zulhijjah, maka jangan tinggalkan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Walau boleh seorang berpuasa tidak harus full 9, boleh juga 2, 3, tidak masalah. Tapi pada tanggal 9 hendaklah kita tidak meninggalkannya karena besar pahalanya. Rasulullah SAW bersabda tentang puasa Yaum Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayukaffirallahu sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dengan sehari puasa di hari 9 Zulhijjah. Subhanallah, saudaraku, apalah beratnya kita berpuasa sehari, tapi pahalanya luar biasa. Digugurkan dosa kita setahun yang lalu dan tahun akan datang. Kurangkah ya iklan dari Allah Subhanahu wa taala kurang menarik? Terus kalau kurang menarik, apalagi yang menarik bagi kita? Sesungguhnya pencapaian dunia yang kita capai itu tidak ada nilainya dengan kebahagiaan akhirat. Bahkan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala beritahu kepadaku satu amalan sebiji, ya satu amalan yang diterima oleh Allah dari amalanku, walau sebiji jagung atau sebiji durrah, sebiji yang paling kecil, itu lebih aku cintai ketimbang Allah berikan kepadaku dunia dan seisinya. Lihat kalimatnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala beritahu kepadaku hari ini ada satu amalan yang amalanku diterima walau sebiji durrah, sebiji sawi yang paling kecil, itu lebih aku cintai ketimbang Allah berikan kepadaku dunia dan seisinya. Limada? Kenapa? Kata beliau, li'anallahu qal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sungguhnya amalan yang diterima Allah hanya amalan mereka yang bertakwa. Siapakah di antara kita yang bertakwa? Hanya amalan orang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada amalan yang diberitahu oleh Allah walau sekecil apapun, itu lebih aku cintai, kata beliau, ketimbang dunia dan seisinya. Artinya dunia dan seisinya sangat remeh dibanding dengan satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak ada yang tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar adanya dan memberikan motivasi semua kepada kita, terutama diri saya, untuk senantiasa memperbaiki amalan, meningkatkan amal saleh, terutama di hari-hari ini, waktu yang terbatas, yang singkat ini Allah berikan kepada kita, semua kita tidak menyia-nyiakannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala taruh kepada kita beberapa waktu agar kita memperbaiki diri. Dan tentunya seorang muslim harus memperbaiki dirinya setiap saat. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sediakan waktu yang mulia untuk kita beramal saleh. Kita tidak akan mulia sampai kita memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari ini Allah memuliakan 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian kita tidak memuliakannya, kita acuh, maka memang kita bukan termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pada giat dengan amal ibadahnya, ketika seorang meningkatkan amal ketakwaannya, kemudian kita tidak ternyuh, kita tidak ikut bersama mereka, maka ketahuilah kita telah binasa sebelum kebinasaannya. Karena sungguhnya orang-orang yang dalam kebaikan, orang-orang yang ada ciri-ciri takwa kepadanya, selalu mempersiapkan diri pada musim-musim kebaikan, dan dia tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal itu, karena dia tahu dosanya terlalu banyak dan butuh diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan beramal pada waktu itu digugurkan dosa-dosanya. Semua kita adalah orang-orang yang mengingat akan besarnya dosa kita, dan kita butuh pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sediakan satu waktu yang luar biasa itu, kita tidak pernah menyia-nyiakan amal tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Muhammad kama barakta 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum al ahya'i wal amwat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.